Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka bulan April part pertama. Ini bakal ada part keduanya karena minggu depan kita juga masih libur, Kak. Ini jadi jeda panjang. Ini jadi jeda race yang lumayan panjang, ya tiba-tiba panjang aja gara-gara GP Qatar dibatalkan, ya you know lah ya, gara-gara perang. Sehingga jeda race ini menjadi, kalau menurut gue ya, malah lebih panjang daripada jeda race tengah musim. Karena GP Qatar itu ditunda ke akhir musim. Jadi ini liburnya hampir 1 bulan kalau nggak salah, 3 minggu lebih. Jadi ya yang cedera-cedera bisa dibilang mendapat anugerah karena mereka bisa mengistirahatkan cederanya sebelum kembali untuk balapan. Yang pabrikan memble-memble juga punya jeda yang lumayan panjang untuk mempersiapkan mereka punya tes heres. Jadi nanti di Spanish GP, setelah Spanish GP akan ada tes heres. Jadi ya para pabrikan itu mempersiapkan update motor mereka untuk musim berjalan. So skrip gue cuma 2 lembar, tapi ini kayaknya perintilannya yang banyak. Semoga nggak lebih dari 30 menit ya. Kabar terbarunya adalah sirkuit Buenos Aires itu katanya akan dilakukan uji sirkuit, aka para rider MotoGP itu akan turun sendiri untuk menguji tracknya di akhir musim. Kalau nggak salah di jeda winter test. Cuman khusus Buenos Aires katanya akan dilakukan uji coba track sekalian dengan uji coba ban, katanya sih seperti itu. Gua nggak tahu apakah itu akan menjadi bagian dari winter test atau terpisah sendiri. Nanti kita lihat, tetapi ini adalah jawaban dari permintaan Pecco Bagnaia. Masih ingat di USGP kemarin dia bilang, saya itu pengennya ada aturan baru yang mewajibkan setiap sirkuit yang baru bergabung di kalender MotoGP diadakan tes sirkuit. Jadi rider MotoGP yang langsung mengujinya pakai motor MotoGP, karena menurut dia kalau pakai motor jalanan biasa itu beda bobot, beda kecepatan, dan ya beda intensitasnya. Kalau motor MotoGP 22 orang ngider di situ seharian, berapa lap ya? Sekitar 100-an lap per orang. Ya paling sedikit 60 lap akan kelihatan kualitas tracknya seperti apa. Jadi menurutnya Pecco Bagnaia ya, sebaiknya ada aturan yang mewajibkan setiap track yang baru bergabung di kalender MotoGP wajib kudu harus diuji oleh rider MotoGP. Bukan cuma tes rider MotoGP-nya katanya, karena tes rider pun itu kan beda kecepatannya, beda intensitasnya juga, karena kan tes rider cuma 5 pabrikan, 5 orang doang dong yang bolak-balik, ya paling banyak 10 orang. Nah sementara para rider MotoGP itu minimal 22-an, jadi ya intensitasnya beda. Makanya Pecco bilang sebaiknya rider MotoGP yang mengujinya karena mereka yang ada di komisi keselamatan. Somehow Marc Marquez nggak ngomong apa-apa soal ini, bahkan soal tracknya Goiânia kemarin dia hampir bisa dibilang nggak ngomong apa-apa soal itu. Gua nggak tahu apakah, nah ini ada media ABR yang mulai mempertanyakan apakah Liberty Media aka Dorna aka MotoGP itu mulai meninggalkan ikan hiu mereka atau bagaimana, karena biasanya dia ini kan ketua geng. Udah gue bilang dia ini ketua geng, tumben nggak ditanya soal itu. Bahkan malah Pecco yang lebih dihitung semenjak Alex Espargaro hengkang, Pak RT, karena Pak RT adalah rider yang paling mengutamakan keselamatan. Nah kali ini justru Pecco yang lebih didengar, dan itu disetujui oleh hampir sebagian besar para rider MotoGP. Jadi ya apa kata Pecco soal track ya mereka ngikut, karena dia yang paling tahu, dia paling sensitif katanya begitu. Kalau Marc Marquez ya begitulah. Karena dia itu cenderung mengecilkan masalah-masalah yang ada di track, sehingga para rider menganggap ya mungkin dia sensitif, tapi dia anggap itu bukan masalah. Nah sementara kalau Pecco ya memang itu bukan masalah, tapi kalau dibiarkan jadi masalah. Di sisi lain berhembuslah gosip sepoi-sepoi bahwa Adelaide yang kemarin diumumkan akan menggelar MotoGP tahun 2027, kitingi itu asal-asalan atau semacam pengalihan perhatian untuk mendepak sirkuit Phillip Island. Jadi gini, Phillip Island kemarin itu tiba-tiba didepak, nggak pakai ABCD, nggak pakai nego dulu, nggak pakai apa, tiba-tiba didepak dan diumumkan Adelaide akan menjadi pengganti. Sehingga banyak fans MotoGP yang kaget, banyak rider MotoGP yang kaget, even para rider di USBK Superbike. Kebanyakan menyesalkan keputusan ini karena Phillip Island itu adalah salah satu sirkuit paling lama yang menggelar MotoGP sampai sekarang. Jadi menurut mereka ini sirkuit adalah sirkuit ikonik yang sangat cantik karena dia
ada di pinggir laut, ya memang menantang, tetapi itu adalah bagian kekhasan dari Phillip Island. Tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa membantah, tidak bisa komplain karena yang dipilih adalah sirkuit Adelaide. Kenapa? Karena sirkuit ini yang dipilih itu letaknya hanya ya paling jauh 1 jam dari pusat kota Adelaide. Sebenarnya itu masih di dalam kota. Cuman kan you know lah ya, kotanya gede kayak Jakarta lah. Dari mana ke mana gitu kan 1 jaman lah. Tapi itu masih dalam kota sebenarnya. Jadi menurut mereka ya masuk di akal karena Liberty Media kan mindsetnya sekarang yang penting dekat sama kota, paling dekat sama kaum urban, sehingga orang-orang kantoran yang males-males pergi ke sirkuit itu akhirnya pergi ke sirkuit karena toh dekat. Jadi mereka nggak bisa membantah. Nah, katanya inilah yang digunakan oleh Liberty Media untuk mengalihkan dalam tanda kutip ke sirkuit sebenarnya. Jadi kan kemarin alasan Phillip Island itu ditinggal adalah karena dianggap kurang aman. Jadi mereka itu membutuhkan pelebaran trek satu, yang kedua pelebaran run off. Nah, ini yang jadi masalah karena Phillip Island itu terletak di Suaka Marga Satwa yang itu kalau lu bongkar-bongkar lu bakal ribut sama Greenpeace, Kak. Banyak aktivis lingkungan yang meributkan itu karena kan itu dibongkar kalau mau diperluas kan. Jadi menurut Dorna ya masuk di akal juga sih, kita butuh perbaikan kualitas sirkuit tetapi di saat yang sama males juga ribut sama para aktivis lingkungan. Jadi mereka memilih Adelaide yang di atas kertas belum tentu juga aman, tetapi dijanjikan akan dibuat aman karena itu letaknya sangat dekat dengan kota Adelaide. Kurang lebihnya begitu, sehingga nggak ada yang bisa bantah karena ini kan mindsetnya Liberty Media memang cari tempat yang lebih dekat dengan kota supaya orang gampang buat nonton. Kurang lebihnya begitu. Tetapi katanya kalau memang sulit direnovasi, gosipnya mereka akan berpindah ke sirkuit yang sebenarnya sudah ada. Kalau kalian mundur-mundur ke podcast Sepangtes kalau nggak salah ya, gue bahas itu. Si Sarko itu pernah bilang, gue sih pengennya daripada kita balapan di sirkuit Adelaide, kenapa kita nggak balapan di Band Motorsport Park aja? Waktu itu kan Sarko bilang, itu sirkuit sebenarnya bagus, layoutnya aja yang mungkin agak-agak kurang menantang, tetapi dia bagus, aman. Dan itu juga dekat sama Adelaide meskipun nggak sedekat sirkuit Adelaide. Jadi menurutnya Sarko itu sirkuit bagus, cuman yang mungkin perlu diperbaiki fasilitasnya, tribunnya, apanya. Tapi kalau dia punya sirkuit itu cenderung aman meskipun ya layoutnya standar banget katanya. Nah, katanya itu yang sebenarnya mau dipakai buat balapan MotoGP. Tetapi sirkuit Adelaide digunakan sebagai pengalihan karena Band Motorsport Park ini ternyata nggak terlalu disukai oleh para penggemar MotoGP katanya, dan itu nggak sesuai dengan mindsetnya Liberty Media. Jadi ibarat kata kita alihkan dulu dengan apa yang menjadi mindsetnya Liberty Media, padahal sebenarnya bakal dipindahin ke sana. Alasan untuk menguatkannya agak-agak kurang karena itu kan cuma menang safety, tetapi kalau mau dilihat siapa yang lebih dekat ya tetap lebih dekat sirkuit Adelaide. Jadi ya katanya sih itu faktor politik dan faktor menutup-nutupi, tapi apakah benar atau enggak ya kita lihat nanti. Apakah benar kita akan balapan di Band Motorsport Park atau memang beneran bakal balapan di sirkuit Adelaide? Who knows? Dan kabar terakhirnya, minggu lalu sirkuit Goyannya itu resmi ditutup untuk umum karena dilakukan perbaikan trek. Jadi treknya sepenuhnya itu dibongkar katanya, dilakukan perkerasan jalan. Anak sipil bener nggak sih? Perkerasan jalan dulu katanya, dikerasin dulu, dipadatkan dulu itu di bawahnya, jangan sampai kayak kemarin ada sinkholnya, baru diaspal. Jadi mereka bongkar total katanya treknya. So minggu lalu juga para rider menghabiskan waktu dengan ya yang mau latihannya latihan, yang penyembuhannya penyembuhan. Jadi Kimi Antonelli, si driver F1 yang fenomenal itu dia berhasil memecahkan beberapa rekor memang sebagai rider termuda. Akhirnya ketemu sama Marco Bezzecchi yang juga berhasil memecahkan rekor, ya bukan rekor rider termuda tapi ya lumayan lah di antara para legenda ya kan. Jadi si Kimi itu nongol di Motorens VR46 ketika para anak VR46 lagi latihan, termasuk Nicolo Bulega. Jadi Bebe Vale itu kayaknya ngumpulin para rider buat semacam perayaan Paskah kayak gitu. Jadi mereka ngider bareng-bareng dan si Kimi Antonelli nongol. Jadinya mereka merayakan Paskah kecil-kecilan dengan Marco Bezzecchi sebagai pemimpin klasemen MotoGP, Nicolo Bulega sebagai pemimpin klasemen Superbike, dan Kimi Antonelli sebagai pemimpin klasemen di F1. Yang nggak ada di situ adalah Pecco Bagnaia dan Luca Marini karena mereka adalah para rider yang udah nikah. Bebe Vale ada karena dia kan belum nikah dan dia adalah gurunya para VR46, jadinya jelas dia menjadi tuan rumah.
Sementara Peko Bagnaia dan Luca Marini kayaknya absen, mungkin menghabiskan waktu dengan keluarganya, jadi ya udahlah ya. Mereka berdua absen, sementara yang lainnya foto-foto sama Kimi Antonelli. Jadi di postingan blog gue bilang ini adalah foto yang mungkin para fans Spanyol agak-agak nggak suka liatnya, mungkin enggan dilirik, terutama karena mereka ini adalah kebanggaannya para Italia dan mereka ada di puncak klasemen bersama dengan ya musuh buyut rider kebanggaannya Spanyol, Marc Marquez, Valentino Rossi. Jadi ya begitulah. Ngomongin soal Marc Marquez, kemarin dia sempat diinterview soal, gua nggak tahu kenapa dibahas soal keuangannya, mungkin karena dia udah mikirin pensiun. Sempat ditanya, lu udah punya persiapan buat pensiun nggak? Lu nanti mau buka bisnis apa gitu, mau ngapain gitu? Jadi dia bilang ya, sekarang saya kalau mau dibilang ada beban, ya nggak ada beban juga, karena bahkan utang pun saya nggak ada. Udah punya rumah, udah punya ini, udah punya itu, yang penting gua nggak ada utang. Nah, kemarin dia juga ngumpul dengan para rider yang kinyis-kinyis termasuk Pedro Acosta untuk latihan di sirkuit Aragon. Jadi mereka latihan di sirkuit karting. Kalau nggak salah yang ngumpul itu adalah Alex Marquez, adiknya Pedro Acosta, Moreira juga ada, Huertas ada, Ortola ada, kemudian Alex Escris, anak Carrasco bahkan ada, ditemani oleh Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo ini datang untuk ya bisa dibilang mementori. Dia punya anak didik. Dia punya anak didik adalah Victor Kubeles kalau nggak salah namanya. Jadi dia sekalian ngajarin juga Kubeles di sana. Nah, yang cukup menjadi perhatian adalah kondisi lengannya Marc Marquez. Karena dia itu latihan sambil dia punya lengan bawah itu masih dibebat sama perban. Ini adalah bekas jatuh dia ketika di kota kemarin hari Jumat kalau nggak salah ya. Ini yang sempat ada yang nanya ke gua, Mbak Yu itu kenapa lengannya? Katanya dia ada kemungkinan kena ampam. Gini, sebenarnya itu bukan masalah ampam, tetapi memang katanya ketika dia habis crash di kota kemarin, sesi praktis kalau nggak salah ya, dia punya lengan itu saking parahnya ternyata sempat membuat dia sedikit concern. Kenapa? Karena sudah lengan atas dia semuanya serba kanan, bahu kanannya juga yang sakit, kemudian lengan atas kanannya yang kemarin diheres, itu lengan kanan atas. Nah, kali ini yang cedera adalah lengan kanan bawah. Jadi dia sempat bilang di dokumenternya Ducati juga, dia bilang, saya sih ya concern dengan motornya, tetapi saya juga concern sama badan saya. Badan saya ini udah patah-patah berapa kali mungkin maksudnya ya. Jadi ternyata memang Papi Tardosi waktu itu sempat bilang, ya secara overall dia oke, cuman memang dia punya tangan bawah, lengan bawah itu ada tergores. Gue pikir tergores itu cuman baret-baret, ternyata luka terbuka kakak. Dan crashnya itu saking parahnya, itu sampai bikin refleks. Kenapa? Karena dia itu sampai nyungsep ke air vents. Dan di dokumenter Ducati sendiri dia bilang ke Peko Bagnaia, gue tuh sampai nabrak air vents, dan si Capirossi bilang, lu beruntung karena lu nabraknya air vents, karena kalau itu adalah pagar sirkuit, udah kelar lu. Jadi itu saking jeleknya dia crash. Nah, yang menjadi pertanyaan gue, dengan crash sejelek itu, apakah airbagnya nggak mengcover apa gimana, sampai ternyata lukanya itu bukan cuma baret kak, itu luka terbuka. Nah, luka terbuka ini ternyata meradang di hari Sabtu dan Minggu. Kenapa? Karena lu pikirlah, luka terbuka, lu bebat memang pakai perban, tetapi lu kan pakai letter yang tertutup, dan itu jelas nggak ada udara masuk, dan itu jelas bikin meradang, sehingga katanya itu yang membuat performa dia, terlepas dari sprint race dia sapu jagat, di balapan panjang dia nggak bisa ngegas motornya karena katanya itu sakit kalau dia ngegas motor, karena itu kan lengan kanan. Jadi ini barang luka terbuka nggak butuh operasi memang, karena dia kan cuma dagingnya, bukan luka patah-patah segala macam, kagak, dagingnya doang. Tetapi itu katanya cukup parah sampai itu meradang, jadinya kayak hematoma gitu, tapi itu bukan ampam, sehingga diharapkan dengan jeda race yang lumayan panjang ini dia punya cedera itu bisa membaik. Karena itu kan ya namanya luka terbuka, lu kalau crash, kalau ya ibarat kata daging lu lah kecukur gitu. Ngerti kan maksud gua? Kecukur daging lu, terus itu ya mau ditumbuhin juga nggak bisa cepet-cepet, karena kan ya namanya daging, dan jaringan itu kan perlu waktu untuk tumbuh. Di sisi lain ya kalau lu tutup pakai sesuatu yang nggak mengalirkan udara, ya jelas dia meradang. Kurang lebihnya begitu, tapi jelas bukan ampam, sehingga ya sejauh ini nggak perlu dioperasi sih. Kemarin waktu dia latihan di sirkuit kartingnya Aragon ya lumayan lah,
lah. Dia ya terlihat cukup sehat dan nggak masalah, cuman ya memang dia punya tangan masih diperban. Kurang lebihnya begitu. Nah, ngomongin soal cedera, kita bahaslah Alex Espargaro. Jadi ceritanya Alex Espargaro ini ada di Sepang, kakak, Malaysia, untuk menemani Takaaki Nakagami menguji RC214V. RC214V ini adalah motor tahun depan Honda 850cc. Nggak ketahuan apakah dia ke sana untuk menguji RC213V motor tahun ini, karena dia bertanggung jawab untuk pengembangan motor tahun ini, sementara motor tahun depan itu ada di tangannya Takaaki Nakagami. Sehingga ketika dia posting dia lagi di Sepang dan dia posting motor RC214V dengan di blur-blur itu, mestinya itu dikendarai oleh Takaaki Nakagami. Tetapi ini kan tesnya 3 hari, nggak ketahuan apakah dalam 3 hari tes itu Alex Espargaro sempat menguji motor ini atau dia justru menguji motor 1000cc RC213V. Masalahnya adalah dia crash jelek banget dan dia cedera, dan cederanya itu sorry, kalau menurut gue sih lumayan parah, meskipun ya dia berusaha melihatnya dari sisi optimis. 4 tulang belakang patah. Jadi ya mungkin karena dia masih optimis dan bersyukur, dan dia bilang untungnya nggak sampai kena di sumsum tulang belakang, nggak sampai kena, tapi 4 ruas tulang belakang patah, kakak. Jadi dia sempat dibawa ke rumah sakit di Kuala Lumpur dan setelah itu dia diterbangkan ke Spanyol, dan dia bilang ya sedang diputuskan apakah saya akan menjalani operasi atau tidak, tetapi gosipnya dia memang akan jalani operasi. Pertanyaannya adalah ini cedera akan berapa lama, karena ini adalah tulang belakang. Meskipun ya nggak separah itu, ini mengingatkan gue sama Jorge Lorenzo yang dia sampai pensiun dini. Masih ingat? Ya memang patahnya itu masih bisa dipakai balapan, tetapi sakitnya itu mengganggu luar biasa. Dan memang ini juga yang dialami oleh adiknya, Pol Espargaro, itu patah di 3 tempat dengan 1 ruas tulang belakang yang hancur lebur dan itu harus dilepas. Butuh paling enggak 6-8 bulan sebelum dia kembali balapan. Pertanyaannya adalah Alex Espargaro bagaimana, dan bagaimana pengembangan motor Honda untuk tahun ini, karena dia bertanggung jawab pada pengembangan motor tahun ini. Nah, masalahnya adalah tahun ini motornya itu mulai mengundang keluhan dari para rider, even Luca Marini. Jadi di kota kemarin kalian kalau mundur-mundur di USGP part pertama, dia udah bilang kita nggak bisa kayak gini terus, kita perlu bikin motor yang bisa membuat rider mengekspresikan riding stylenya mereka. Kalau mereka mau cepat ya cepat, kalau mereka mau rebahnya beda sama rebah yang lain ya bisa, karena kita butuh motor yang lebih fleksibel untuk riding style. Ibarat kata rider friendly, itu yang diminta oleh Luca Marini. Nah, masalahnya adalah si Alex Espargaro ketika mempersiapkan motor ini di Sepang Shakedown kemarin, menurut dia ini motor bagus, tetapi ya di tangan para rider juga mulai dipertanyakan, kayaknya nggak sebagus itu deh. Nah, masalahnya adalah Alex Espargaro cedera, jadi siapa yang mau ngurusin motor tahun ini? Stefan Bradl, kayaknya dia juga menurut gua ya mulai meninggalkan dunia MotoGP dan mulai menjalani dunia komentator MotoGP-nya, sehingga ini nggak ketahuan apakah akan mempengaruhi pengembangan motor tahun ini atau gimana. Juga nggak ketahuan gimana ceritanya dia bisa crash separah itu sampai 4 tulang belakang patah, karena nggak ketahuan apakah dia pakai motor 850cc atau 1000cc. Tetapi yang menjadi pertanyaan gue sebenarnya adalah dia jatuh di tikungan berapa. Nah, ngomongin soal Honda, kita bahaslah Gresini. Jadi kemarin ditanya kenapa Gresini itu batal pindah ke Honda. Jadi gosip terbarunya adalah Gresini itu tetap tertarik sama Enea Bastianini, tetapi kemungkinan besar akan bersama Ducati. Jadi dia akan comeback ke Gresini, akan comeback lagi ke Ducati, yang mana menurut gua itu adalah pilihan yang lebih bagus daripada dia terdampar di Honda. Tetapi yang menarik perhatian adalah apa penyebab Gresini sampai sempat kepikiran mau prakontrak sama Honda. Jadi sudah bukan rahasia baru lagi. Kalau kalian udah ngintil gua lama, kalian pasti tahu ada konflik antara Gresini dengan VR46. Karena kedua tim ini merasa, terutama karena kemarin si Gresini sudah punya Marc Marquez, Alex Marquez, kemudian tahun lalu mereka berhasil jadi runner up Jordan. Gresini merasa dia layak untuk menjadi tim premium. Di sisi lain VR46 nggak bisa, karena dia itu sudah punya kontrak dengan Ducati pabrikan bahwa mereka yang akan menjadi tim satelit premium, terlepas dari apapun performa para ridernya. Ngerti maksud gue? Sehingga katanya Gresini itu ya, sorry itu saya kalau mau dibilang sirik
lirik, sudah dengki dan segala macam, sorry. Gue tahu ada Giorno fansnya Grace ini soalnya. Grace ini itu udah kayaknya kita lebih layak untuk jadi tim premiumnya Ducati dibandingkan VR46 yang nggak pernah jadi runner up Jurdun. Oke, memang dia sempat jadi peringkat ketiga klasemen, itu juga pernah diraih oleh Marc Marquez. Tetapi Grace ini itu menang 1 derajat dianggap karena tahun lalu mereka adalah runner up Jurdun, sementara VR46 nggak kemana-mana. Jadi Grace ini menganggap, oh gue lebih layak untuk diprioritaskan. Nah sementara VR46, oh nggak bisa, gue udah duluan kontrak sama Ducati. Dan Ducati sudah punya perjanjian sama kami bahwa kami akan menjadi tim satelit premium. Nah ini katanya yang bikin ngambek Grace ini, yang sebenarnya menurutnya Papi Tardosi berniat untuk memperpanjang kontraknya sama Ducati hampir pasti, tetapi katanya menggunakan Honda dalam tanda kutip sebagai ancaman. Jadi mereka memang sempat meleng-meleng ke Honda, yang mana Honda memang berharap Grace ini bergabung karena mereka lagi cari satelit untuk seatnya si David Alonso. Mereka sedang berusaha gimana caranya supaya Luca Marini nggak perlu dilepas. Jadi begitu Grace ini kasih tanda, ya meskipun itu cuman ya PHP untuk bisa bergabung dengan Honda, Hondanya semangat. Jadi ya keluarlah semua itu jurusnya. Kalau lu nggak ada duit, kita kasih diskon. Kalau lu nggak punya duit untuk kontrak rider, terutama top rider, nanti kita yang subsidi, kita yang bayar, bla 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 semua. Tapi ya pada akhirnya balik lagi, Grace ini tetap berniat memperpanjang kontraknya dengan Ducati dan akan mengambil Dani Holgado sebagai rider menemani Enea Bastianini. Kenapa? Karena ternyata ya di belakangnya adalah Red Bull. Dan Red Bull OTW menguasai Ducati tahun depan. Gosipnya Monster mungkin cuma bisa bertahan di VR46, yang lainnya diisi oleh Red Bull. Sehingga gosipnya Red Bull yang akan mensubsidi segala yang diperlukan oleh Dani Holgado dan Enea Bastianini. Yang menjadi masalah buat Grace ini itu sebenarnya adalah harga motor. Karena gini, mereka menganggap mereka layak disubsidi, mengingat mereka adalah runner up Jurdun tahun lalu dan merasa, ya tolong perlakukan kami sebagai tim satelit premium karena tahun lalu kami adalah runner up Jurdun. Sehingga wajar kalau kalian memberikan subsidi. Di sisi lain, VR46 komplain, yang nggak bisa. Kami adalah tim satelit premium dan kami membayar penuh motor kami. Nggak bisa cuman gara-gara lu tahun lalu runner up Jurdun, terus sekarang lu minta diskon, lu minta diperlakukan sebagai tim satelit premium, sementara kami sudah duluan tanda tangan kontrak. Ada klausulnya, nggak bisa kayak gitu. Jadinya ya gosipnya Ducati itu sampai pusing ngurusin ini berdua. Jadi ya begitulah, akhirnya ya datanglah Red Bull menjadi penyelamat dan Grace ini gosipnya akan bertahan dengan Ducati dengan ya uang dari sponsor lagi kakak. Karena udah gue bilang mereka sangat butuh sponsor karena kondisi keuangannya ya begitulah. Nah karena Grace ini batal ke Honda, ya katanya memang Tech 3 dibujuk-bujuk, tetapi Tech 3 juga sekarang pemilik barunya beda. Tahun lalu memang Honda itu sempat membujuk-bujuk Tech 3 waktu masih di tangannya Hervé Poncharal, masih ingat? Dan Hervé Poncharal itu dengan tegas bilang gua nggak mau tinggalin KTM, sudah jelas bilang. Nah sekarang mereka mencoba lagi karena sekarang kan sudah ada pemilik baru di bawah manajemennya Gunther Steiner. Nah masalahnya adalah Gunther Steiner itu sedang mencari pabrikan yang lebih baik dari KTM, bukan pabrikan yang lebih buruk dari KTM. Jadi ya logikanya kalau itu adalah Ducati, yang mana Ducati sempat juga menggoda-menggoda karena ya ibarat kata perang urat saraf lah sama Grace ini. Grace ini mengancam mau pindah ke Honda dan Ducati bilang, oh ya kalau lu mau pindah ke Honda gue mau ambil Tech 3. Ngerti maksud gue? Jadinya ya Tech 3 ya sempat pengen juga masuk ke Ducati. Sayangnya ya Grace ini udah duluan kak. Nah Gunther Steiner sendiri bilang sebenarnya hubungan kami yang mau diutamakan ini adalah perpanjangan dengan KTM. Tetap bersama dengan KTM, tetapi bagaimanapun kami butuh exposure, kami butuh performa, dan kami nggak bisa menunggu selama itu, nunggu 6 bulan, tunggu update lagi, tunggu ini, tunggu itu, nggak bisa. Kami butuh segera. Karena kami punya rider ini, rider yang luar biasa. Kalian bisa lihat, Enea Bastianini, kalau dia lagi bagus banget. Kami butuh performa dan untuk itu kami bersedia membayar berapapun. Karena kami punya investor yang bukan cuman sekedar kita ngider-ngider di MotoGP, tapi juga butuh profit, butuh exposure, butuh performa. Sehingga kalau memang itu pindahnya ke Ducati, ya menurut mereka mungkin itu masuk di akal. Tetapi kalau pindah ke Honda kayaknya agak susah. Mending pindah ke Aprilia kakak daripada ke Honda, bener nggak sih?
Jadi ya agak sulit juga buat cari seatnya David Alonso, sehingga kalau in case nggak ada tim satelit baru untuk Honda, maka Luca Marini akan terdepak. Nah ini kalau mau dilihat dari semangatnya Luca Marini yang bilang ya mungkin kita bisa menguji aero untuk tahun depan di tahun ini supaya kita bisa lihat apakah aero itu cocok untuk motor 1000 cc, dan kalau itu cocok berarti kalian bisa pakai di 850 cc ya kan. Menurut saya itu bagus untuk dicoba karena sekarang kita sudah kehilangan konsesi, udah nggak bisa terlalu banyak pakai part untuk diuji karena kita sudah nggak punya seleluasa itu lagi untuk menguji segala sesuatunya. Nah Luca Marininya itu masih semangat untuk bekerja di Honda. Nah masalahnya adalah Honda nggak ngerti ini mau ditaruh di mana dia, karena David Alonso itu wajib kudu harus bergabung sama Honda, udah pada kontrak katanya kakak. Cuman ya belum tahu mau ditaruh di mana. Pertanyaannya kenapa Alonso seharus itu direkrut sama Honda? Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi, Alonso ini bukan cuman rebutannya Honda, dia itu adalah incarannya KTM, incarannya Ducati. Cuman karena Honda menang gaji, yang mana katanya gajinya hampir sama dengan Diogo Moreira, sekitar 5 juta euro per tahun kalau nggak salah. Jadi nggak ada pabrikan yang berani menawar seorang rookie segitu gede gajinya, kak. Itu gaji Jurdun soalnya, Jurdun MotoGP. Jadi Ducati jelas nggak mau, KTM jelas nggak ada duit. Jadi ya menurut lo, itulah kenapa Honda langsung ambil, karena nampaknya Alonso lebih mementingkan gaji daripada performa. Jadi ya mau nggak mau Luca Marini harus didepak, meskipun itu akan beresiko pada pengembangan motor. Kenapa? Karena Fabio Quartararo itu ya sorry tuh saya, dia punya pengalaman di atas V4 adalah pengalaman buruk sejauh ini. Karena dia baru pakai V4-nya itu adalah V4-nya Yamaha, dan V4-nya Yamaha ya lu lihatlah seperti apa tahun ini. Jadinya dia itu nggak ada pengalaman bagus di atas V4, sehingga kalau mau dia yang mengembangkan Honda V4 itu agak-agak sorry to say ya, gue nggak tahu apakah dia bisa atau enggak. Ditambah dengan Alonso yang rookie, ditambah dengan Moreira yang ya tahun ini rookie dan belum tentu dia tahu seperti apa seluk-beluk pengembangan. Sarko kan ada Mbak Yu, ya lu tahu lah Sarko dari tahun lalu kan udah gue bilang Sarko itu paling malas ngurusin pengembangan. Oke, dia kalau menguji part atau menguji ban, selama lu kasih dia program dia akan menjalankannya. Itulah kenapa dia itu klop banget sama Luca Marini. Luca Marini ibarat kata Sarko kita tes ini yuk, lu pakai ban itu, gua pakai ban ini, lu pakai aero itu, gua pakai aero ini. Jadi dia itu lebih yang oke, lu kasih gua apa programnya, gua uji. Nanti kalau dia punya feedback atau gimana ya lu tanya sama teknisi, lu tanya sama kru, karena mereka lebih tahu. Intinya adalah kalau itu part bagus itu akan kelihatan di data. Jadi lu tanya datanya sama kru, jangan tanya ke gua. Seperti itu Sarko. Jadi kalau lu mau tanya dia pengembangan motor, dia udah bilang gua itu ngingat part apa yang gua uji aja susah. Jadi jangan suruh gua ngembangin motor. Alasan kenapa dia nggak mau naik ke tim pabrikan kemarin itu adalah karena dia nggak mau ngurusin pengembangan motor, kak. Jadi kalau tahun depan Luca Marini nggak ada, yang ada adalah para rider baru di tim pabrikan plus Diogo Moreira dengan Sarko yang malas ngurusin pengembangan. Ya ditambah lagi dengan Takaki Nakagami yang ya gua nggak tahu apakah dia bagus dalam ngembangin motor atau enggak, dan ditambah dengan Alex Espargaro yang cederanya lumayan parah. Gimana ya, gue nggak ngerti ini pengembangan tahun depan akan seperti apa. Gosipnya Honda memang menawarkan posisi test rider untuk Luca Marini, yang jelas Luca Marini tolak. Kenapa? Karena dia tahu dia bisa jadi pembalap full. Nah ini gosipnya kemarin Yamaha berniat mengincar dia karena memang Yamaha membutuhkan rider pengembang. Di sisi lain ya ada si Jorge Martin yang menguji partnya, tetapi untuk program pengembangan dan dasar-dasar untuk motor V4-nya mereka pengen mempercayakan itu ke Luca Marini. Sampai kemarin keluarlah kabar bahwa Yamaha sudah prakontrak dengan Ai Ogura. Nah lo, ini juga gue bingung, Pak Vesio punya strategi gimana sih? Udah tahu Jorge Martin itu nggak bisa ngembangin motor, sorry to say, ditambah Ai Ogura yang sorry to say juga gue nggak tahu apakah dia ngerti pengembangan motor, ditambah dengan Toprak yang minim pengembangan motor, ditambah lagi ya syukur-syukur kalau Jack Miller bisa dipertahankan. Masalahnya adalah Jack Miller juga OTW didepak sama Izan Guevara. Kalau udah kayak gitu ya udahlah, berdua lah itu pabrikan Jepang. Gue juga nggak ngerti gimana ceritanya.
Ini mau ngembangin motor apa gimana sih? Nggak ngerti juga gua. Tetapi kalau kayak gini, pertanyaannya adalah Luca Marini bakal kemana? Apakah dia akan mengikuti sang teammate ke Trackhouse? Nah loh, kalau kayak gini ceritanya artinya Bes, Pecco, Luca Marini, anak-anak VR46 akan ada di pabrikan Italia Aprilia yang ya mungkin Johan Mir akan menjadi sedikit noda. Karena kalau Luca Marini ngumpul di situ, lengkaplah itu Aprilia mengumpulkan para rider pengembang terbaik di MotoGP. Lu nggak bisa bantah itu. Kenapa? Karena Luca Marini itu bisa dibilang adalah rider pengembang terbaik di 2 tahun terakhir. Karena itu terbukti di Honda. Pecco Bagnaia sebagai rider pengembang terbaik di Ducati karena dia berhasil bikin Ducati Jurdun. Dan Marco Bes adalah rider pengembang terbaik di Aprilia dan itu terlihat di awal tahun ini. Jadi kalau dikumpulin semua di Aprilia, kita lihat apakah ini motor akan jadi super power apa gimana. Tetapi jelas menurut gua adalah sebuah kesalahan Yamaha tidak mengambil Luca Marini. Dan menurut gua ya nggak bisa dibilang kesalahan juga sih kalau Honda terpaksa melepas Luca Marini karena ya mungkin mereka sempat kena PHP Gresini mau bergabung sehingga mereka duluan prakontrak si David Alonso, ujung-ujungnya ternyata Gresini malah tetap di Ducati. Jadi ya kalau Gresini meleng-meleng ya begitulah. So, ngomongin Pecco Bagnaia, kita bahaslah Gabarini. Jadi ceritanya kalau kita mundur-mundur di podcast USGP part kedua, kalau nggak salah gue bilang, si Pecco Bagnaia itu berniat membawa kepala krunya, Christian Gabarini, untuk pindah ke Aprilia. Karena memang Acosta gosipnya mau memilih kepala krunya sendiri dan kemungkinan bukan Gabarini. Nah, waktu itu ada media ABR itu yang bilang bahwa ini akan menjadi kerugian besar bagi Ducati. Kenapa? Karena terbukti bahwa yang ngembangin motornya Ducati menjadi motor yang rider friendly itu adalah Pecco. Dia adalah otaknya, dia adalah si cerdasnya. Nah sementara Christian Gabarini itu adalah bisa dibilang soulmate-nya Pecco Bagnaia di pedok. Sehingga kalau Gabarini itu hengkang sepaket dengan Pecco, itu akan menjadi kerugian besar bagi Ducati. Kenapa? Karena Gabarini ini adalah kepala kru yang lu nggak bisa bilang ecek-ecek. Dia menangani Casey Stoner, dia menangani Jorge Lorenzo, dan dia menangani Pecco Bagnaia. Dan ketiganya ini adalah rider Jurdun, Kak. Jadi jelas akan menjadi kerugian besar bagi Ducati kalau sampai Gabarini juga ikut dilepas. Nah, gara-gara ini gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya Ducati menahan Gabarini, nggak dilepas. Gua nggak tahu apakah nanti dia akan menangani Pedro Acosta kalau Pedro Acosta mau, karena perjanjiannya adalah Pedro Acosta bisa memilih kepala krunya sendiri, atau dia dipindahkan ke VR46 untuk menangani Fermin Aldeguer, karena kan di Gia kepala krunya sekarang adalah mantan bukan teknisi sih, data engineer-nya Jorge Martin itu menjadi kepala kru sekarang, sementara kepala krunya Franco Morbidelli adalah Matteo Flamigni yang mantan data engineer-nya BB Vale kemarin. Nah, karena Fermin Aldeguer itu akan dipindahkan ke VR46 sebagai rider di bawah kontrak pabrikan, artinya ada kemungkinan Gabarini dipindahkan ke sana kalau memang nggak bisa sama Pedro Acosta. Tapi yang jelas Ducati nggak mau lepas Gabarini. Gua nggak tahu apakah Gabarini kekeh akan tetap ikut sama Pecco Bagnaia dan itu artinya dia akan ada konsekuensi, kemungkinan gajinya dipotong lah, apalah, penalti lah, atau dia akan nurut sama Ducati dan tetap tinggal di Ducati dimanapun dia ditugaskan. Gua nggak yakin sih dia akan menangani Holgado di Gresini karena menurut gue levelnya udah beda banget. Untuk menangani Fermin Aldeguer aja menurut gua udah turun level, karena selama ini yang dia tangani adalah para rider Jurdun. Jadi ya kalibernya beda sih kalau menurut gua, tapi ya kita lihatlah nanti si Ducati akan seperti apa sama Gabarini. Nah, ngomongin soal Acosta di KTM, Pit Bierer mengatakan nggak mau menyerah dengan Acosta meskipun dia tahu bahwa Acosta sudah tanda tangan kontrak, bukan cuma prakontrak lagi dengan Ducati, tetapi dia bilang bahwa ya kami masih berusaha gimana caranya untuk mempertahankan Acosta. Dan gara-gara itu si Cartrip yang kemarin kepala pengembangan motor balapnya KTM terus diculik ke Honda gara-gara KTM itu diambang pilot, ternyata balik lagi ke KTM, kakak. Jadi secara kotornya dia itu kerja di Honda nggak sampai setahun. Nah, gue bingung dia ngapain di Honda dan kenapa dia balik lagi ke KTM. Jadi kemarin alasan dia pindah dari KTM itu karena KTM diambang pilot dan waktu itu lagi kisruh-kisruhnya KTM karena lagi nyari-nyarinya dana, dan waktu itu sedang diultimatum sama pemegang saham dan dia memutuskan untuk hengkang ke Honda. Waktu itu dia menjabat sebagai kepala pengembangan motor untuk divisi tes. Jadi bukan di bawahnya pabrikan tetapi di bawahnya divisi tes. Nah,
sekarang dia balik lagi ke KTM dan menjabat sebagai ya kepala pengembangan, bukan cuma kepala pengembangan motor balap, tetapi naik level kakak. Nggak diketahui apa penyebabnya dia hengkang dari Honda, tetapi KTM jelas mempekerjakan dia karena sudah punya dana segar. Kan udah gue bilang mereka dapat pinjaman tanpa jaminan kalau nggak salah kemarin 550 juta euro ding. Jadi ya lumayan lah untuk dipakai mengembangkan pabrikannya mereka. Meskipun tetap nggak ketahuan tahun 2027 zamannya 850 cc apakah KTM ini bisa oke atau enggak, tetapi karena Paul Espargaro sudah berapa kali mengujinya, itu artinya mereka serius. Bener? Kita lihatlah nanti apakah ini berhasil untuk menahan Acosta atau enggak. Ada yang tanya emang nggak bisa apa Acosta bertahan? Gini, Acosta juga pengen jurdun kakak, dan kalau dia pengen jurdun, possibility-nya kalau dia tetap stay di KTM itu agak kurang kak. Ngerti maksud gua? Mending dia pindah ke Ducati yang mana ya belum tentu juga akan mendominasi tahun 2027, tetapi setidaknya ya lumayan kompetitif dan lebih kompetitif daripada KTM. Karena Ducati itu punya data mengenai motor superbike-nya mereka yang mana itu ya sisa ditweak lah sedikit datanya sehingga mereka bisa dibilang gampang untuk mengembangkan motor 850 cc karena mereka udah punya data dari superbike. Jadi possibility-nya kalau dia mau jurdun ya nggak harus jurdun, tapi kan kalau untuk jurdun lu harus rajin menang, paling enggak lu rajin podium. Nah ini agak susah didapat di KTM, jadi possibility untuk bisa jurdun itu agak kurang kalau dia tetap stay di KTM daripada dia pindah ke Ducati. Meskipun itu nggak menjamin, tetapi ya paling enggak dia sudah ada di tim pabrikan, dia akan mendapat support dari pabrikan, dan tentu saja gajinya naik, ditambah lagi dia pakai motor yang ya lu nggak akan bisa bilang bahwa dia nggak akan lebih kompetitif daripada KTM. Jelas dia lebih kompetitif daripada KTM, itu sudah pasti. Apakah dia lebih kompetitif dari Aprilia? Nah itu pertanyaannya. Ngomongin Aprilia, Rivola meskipun nggak pernah membahas bahwa mereka akan mengambil Pecco Bagnaia, tetapi dia bilang perubahan tahun depan di 850 cc menurut saya bisa bermanfaat bagi kami, karena kami dengan senang hati menyambut pembalap dari pabrikan lain. Kami akan dengan senang hati menyambut mereka dan membangkitkan semangat mereka. Ya udahlah, lu udah tahu itu namanya Pecco karena dia udah ngomongin semangat dan dia udah ngomongin pabrikan lain. Jadi dia membela keputusannya untuk mengontrak Pecco dalam jangka panjang 2+2 karena tujuannya itu sama dengan kontraknya Jorge Martin. Dia pengen ridernya itu jangka panjang sama dia, mau up mau down mau gimana modelnya, kita punya perjalanan sama-sama. Itu yang dia ingin tanamkan, alih-alih seperti Ducati yang ya kalau gua nggak suka sama lu, kalau lu punya performa nggak bagus, kalau lu gini-gini, kalau lu gitu-gitu dan kita nggak puas meskipun lu udah kasih kita 2 jurdun, gua nggak suka dan lu pergi. Jadi kalau Rivola dia bilang kami itu lebih ingin punya kesinambungan dan keterikatan dan kekeluargaan dengan para rider sehingga masa susah senang itu kita sama-sama. Jadi kalau lu susah sama kita, kita bantu. Kalau kita susah, tolong lu bantu. Kurang lebihnya kayak gitu. Itu yang mereka inginkan dari Pecco, dan itulah kenapa dia menyediakan kontrak 2+2. Bukan cuma 2 tahun toh ala-alanya Jorge Martin, itu pun 2 tahun toh. Ya nggak tanpa konflik juga. Jadi Rivola bilang, kami dengan senang hati menyambut pembalap dari pabrikan lain dan kami ingin membangkitkan semangat mereka. Jadi dia menjanjikan tim yang kayak keluarga. Mau dibawa Gabarini atau enggak, mereka akan menyediakan yang terbaik untuk Pecco supaya Pecco merasa bersemangat kembali di pabrikan mereka setelah ya nampaknya Aprilia tahu bahwa kondisi Pecco di pedok Ducati itu nggak sebaik itu memang. Tetapi ya untuk Martin sendiri, meskipun dia tahu bahwa Martin sudah tanda tangan kontrak dengan Yamaha, dia bilang kami selalu percaya kepada Martin. Kami pernah mendukungnya selama masa krisisnya dan mencegahnya mengambil keputusan yang terburu-buru. Ingat tahun lalu yang dia pengen hengkang tiba-tiba. Jadi dia bilang kami mencoba mencegahnya untuk mengambil keputusan terburu-buru. Jadi kami menganggap ini sebagai pertaruhan yang membuahkan hasil terlepas dari badai dan keraguan yang terjadi. Jadi intinya adalah dia pengen ini dipertahankan sebagai keluarga termasuk Trackhouse. Jadi dia tetap pengen mempertahankan Trackhouse. Nah Trackhouse sendiri yang udah gue bilang gak usah berhembus sepoi-sepoi bakal ditinggal oleh Ai Ogura, si monsternya kota kemarin. Bukan cuman kota sih, dia juga monster di Goiânia dan juga monster di Buriram. Jadi gosipnya Ai Ogura akan hengkang ke Yamaha, kembali ke Jepang tetapi dengan gaji yang lebih gede. Dan ya Justin Marks sendiri mengakui bahwa dia tidak berniat menjual timnya tetapi mencari investor. Ngerti kan maksud gua? Jadi dia nggak jual 100% sahamnya tetapi dia mencari investor ya paling enggak ya 51%, 49% dari kepemilikan saham. Ngerti kan investor itu seperti itu. Jadi
bukan dijual, tetapi dia cari investor yang nanti imbal hasilnya adalah saham. Kalau di bursa saham semacam right issue gitu, ngerti maksud gue? Nah, jadi kayak gitulah ceritanya. Jadi dia bilang, kami tidak berniat untuk menjual tim ini, tetapi kami mencari investor. Di sisi lain dia bilang, sebenarnya MotoGP ini bagus kalau dikelola dengan baik. Sayangnya ini masih banyak yang konservatif di sana. Padahal kalau memang mereka mau mencapai pasar Amerika Serikat, mereka harus lebih berani. Karena mereka terlalu banyak bermain aman. Jadi masih ingat ada Jorno yang bilang, gue lebih memilih performa daripada KTP. Jadi menurutnya mereka, karena orang Spanyol dan Italia itu sudah terbukti bagus kalau balapan motor, mereka lebih memilih rider dengan KTP Spanyol dan Italia daripada KTP langka. Nah, sementara untuk masuk ke pasar Amerika Serikat, yang sorry to say ya, gue nggak bisa bilang mereka anti Eropa juga, tetapi lu perlu membuktikan bahwa ini adalah olahraga dunia, bukan olahraganya orang Eropa. Jadi kalau isinya cuma orang Italia sama Spanyol, ya ngapain lu balapan di sini? Kecuali kalau ada ya dari Jepang, kayak dari Inggris, kayak dari mana kayak. Nah, ini adalah balapan kelas dunia. Jadi yang balapan adalah rider-rider dunia, bukan cuma Spanyol sama Italia. Nah, menurutnya Justin Marks mestinya kayak gitu, tapi sayangnya nampaknya sejauh ini MotoGP masih cukup berhati-hati soal itu. Nah, ngomonginlah kita soal KTP. Jadi Scott Redding Scott Redding lagi-lagi jatuhin bom. Jadi dia bilang, MotoGP zaman now itu nampaknya sekarang sangat dikuasai oleh KTP Spanyol dan Italia. Kalau kalian lihat, Spanyol itu di MotoGP aja ada 9 rider, Italia ada 6 rider, sisanya ya 1-2. Jadi dia bilang syukur-syukur kalau ada satu KTP non-Eropa yang nyempil di dalam, dan itu pun biasanya cuma seada-adanya seatnya, asal dikasih aja. Nah, sementara banyak rider Spanyol dan Italia yang sorry to say sebenarnya udah nggak layak di situ, tetapi dipaksakan ada di situ. Contoh, tahu nggak dia bilang? Alex Rins, yang untungnya, ya gua nggak bisa bilang untungnya juga sih, yang katanya akan didepak oleh Ayogura. Jadi dia bilang, Alex Rins itu gua nggak tahu kenapa, ngapain dia di situ, karena begini, dia itu ya memang pembalap yang bagus, tetapi faktanya kan dia sering cedera dan dia tidak konsisten. Tetapi dia tetap ada di tim pabrikan dan tetap bertengger di sana, lebih karena dia orang Spanyol. Nah, akhirnya kena bom lah itu Alex Rins. Jadi dia bilang, ya saya tidak meragukan bahwa orang Spanyol dan Italia itu tidak diragukan lagi dalam mengkaderisasi pembalap-pembalap mereka. Tetapi ada pembalap-pembalap lama yang memang performanya, sorry tuh saya sudah nggak bisa diharapkan, tetapi masih di sana hanya karena KTP-nya. Banyak yang tanya, kenapa nggak bahas Morbidelli? Hey, Morbidelli di tim satelit kak, dia udah dibuang-buang berapa kali coba? Itu aja, tahun depan nggak tahu dia bakal kemana, mungkin ke Superbike. Karena Fermin Aldegar akan mengambil alih tempatnya dan di Gia akan diperpanjang. Jadi ya lu nggak bisa mengkritik dia. Nah, yang dikritik sekarang Alex Rins. Nah, gue nggak bisa bilang untungnya juga, tiba-tiba muncullah rumor bahwa Ayogura akan mengganti posisinya. Jadi gara-gara itu dia jadi pembahasan para Jorno. Nah, ngomongin soal MotoGP, kita bahaslah Chico Lorenzo. Gue nggak tahu apakah dia dengar podcast gue atau gimana, atau memang gue punya pendapat emang selalu sama-sama dia. Kan gue bilang, Marc Marquez itu merasa sedikit insecure dengan Di Gia, dan itu sudah terjadi sejak Buriram. Kalau lu sedikit sensitif dengan apa yang terjadi di track antara Di Gia sama Marc Marquez di track, entah itu dari Buriram, di Goiânia maupun di kota, itu nampak bahwa Di Gia sepertinya sedikit, gue nggak bisa bilang flexing juga, tapi memang fakta bahwa dia berapa kali battle dengan Marc Marquez, dan faktanya di Goiânia dia berhasil memenangkan battle-nya dengan Marc Marquez, dan so far di klasemen dia bertengger sebagai Ducati terbaik. Nah, itu yang gue bilang, Marc Marquez nampaknya sedikit insecure dengan itu, sehingga di sprint race kota kemarin dia bikin manuver yang nggak perlu dan ujung-ujungnya ya menyeret Di Gia. Nah, Chico Lorenzo bilang, kalau kalian cukup sensitif, kalian bisa melihat ada ketegangan antara Di Giannantonio dengan Marc Marquez, dan itulah yang menyebabkan dia sedikit terlepas dari soal bahunya, dia sedikit merasa bahwa sudah waktunya dia untuk mengalahkan Di Gia, dan itu yang membuat dia membuat keputusan terburu-buru, katanya sih begitu. Nah, sementara Supo itu mengomentari soal Acosta. Jadi menurutnya Papi Prisupo, kalau Acosta menjadi teammate-nya Marc Marquez itu akan
menjadi sebuah cara untuk memperpanjang karirnya Marc Marquez. Kenapa? Karena dia mengambil contoh antara Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo dulu. Jadi dengan adanya Jorge Lorenzo, tingkat kompetitifnya Valentino Rossi itu masih tetap terjaga karena dia nggak mau bersaing sama pedok sebelah, dan itu membuat dia berhasil meraih ya paling nggak 2 jurun lagi. Dan itu yang menurut dia mungkin bisa terjadi antara Pedro Acosta dengan Marc Marquez. Jadi mungkin Marc Marquez udah bosan nggak ada yang lawan dia, begitu ada si Pedro Acosta dengan motor yang sama dan ya sedikit agak bandel nggak bisa diatur, itu akan membuat dia sedikit mencoba mempertahankan tingkat kompetitifnya, dan mungkin itu akan memperpanjang karirnya katanya. Gue nggak tahu apakah Supo punya feeling si Marc Marquez bakal pensiun, gue nggak ngerti juga. Sementara Mick Doohan, nah Mick Doohan ini gue nggak tahu, mungkin dia juga bingung, gue juga bingung. Jadi dia bilang, gue tuh bingung gini, gue nggak ngerti apakah Aprilia yang maju 2 langkah dibandingkan Ducati tahun ini, atau Ducati yang justru mundur 1 langkah dan Aprilia maju 1 langkah. Yang jelas gapnya ada 2 langkah, dia bilang. Yang menjadi keanehan adalah tahun ini sama tahun lalu mesinnya sama kakak. Yang beda kan cuman update-nya, mesinnya sama. Jadi Desmo GP26 masih tetap pakai mesin Desmo GP25-1 yang bikin ribut itu, sementara Aprilia itu tetap pakai RS GP25 punya mesin. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau di awal musim dengan mesin yang sama, mereka justru jauh berbeda seperti ini. Saya juga bingung, ini Ducatinya yang mundur pengembangannya, update-nya, atau Aprilia yang terlalu maju dia punya pengembangan. Tetapi yang jelas mereka berbeda 2 langkah gapnya. Jadi dia bilang, saya nggak tahu, oke lah Marc Marquez punya masalah adalah dia punya fisik. Tetapi kalau memang motor itu bagus, mestinya para rider Ducati lainnya selain Marc Marquez mestinya membaik. Kalau memang ini motor membaik, bener, kalau update-nya bagus, bener nggak sih? Tetapi faktanya adalah cuman di Gian Antonio yang bagus, yang lainnya sama memblenya. Jadi pertanyaannya, ini yang ngembangin motor Ricky Sopo ini siapa yang ngembangin motornya? Karena mesinnya notabene sama, update-nya yang mestinya lebih bagus. Ya kalau hasilnya ternyata lebih buruk dari tahun lalu, ya pertanyaannya yang ngembangin siapa? Kenapa hasilnya lebih buruk kan gitu? Mesinnya loh sama-sama mesinnya. Aprilia sama mesinnya tahun lalu, Ducati sama mesinnya tahun lalu. Jadi pertanyaannya ini yang ngembangin siapa? Arahnya kemana? Jadi ya saya juga nggak ngerti ini apakah Aprilia memang sebegitu hebatnya dalam mengembangkan motor, begitu pindah tahun dengan mesin yang sama mereka tiba-tiba bagus banget, sementara Ducati yang begitu pindah tahun lah ya tambah memble, ya begitulah. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Minggu depan kita sambung lagi part 2 kalau ada gosipan lagi. Oke, see you next time guys, bye bye.